Oke guys, balik balik lagi di podcast Pinggir Jurang. Oke, balik lagi dengan gua host tertampan sejagat raya, Elano Pratresino. Eh, Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial nih guys. Kalau boleh tahu kalian dari mana nih? Ayo mulai dari masnya boleh deh. Kalau gue mungkin perkenalan diri dulu kali ya. Bisa. Gue Muhammad Zain dari CCIT FTUI jurusan Software Engineer. Oke, Halo semuanya, kenalin. Nama gue Bagus Haiti Ramadan dari CCIT FTUI, Software Engineer juga. sama ya. Kalau masnya? Pak, gue ada Farid Ahmad dari sisi FTUI jurusan Software Engineer. Oke. Satu jurusan nih, satu kelas juga apa bagaimana? Satu Kalian? kelas. Oh, satu kelas. Oke. Kabarnya bagaimana nih? Alhamdulillah. Nah, Ya, Baik, gimana? Software engineering bikin pusing nggak apa gimana? Aman aja ya. Aman ya. Nah, jangan banget. aman, aman. Nggak kan Oh, gue hari aman. gue punya temen mas, dia anak apa anak Jakarta Timur gitu. Gue ngeliat dia pulang malam, terus pulang malam. Ya, Pulang ini malam. emang gitu Gitu. bang kerjaan kita mah. Oh gitu. 2 hari 3 hari baru pulang. Iya. Iya tadi mah. Bang Toyib, Bang Toyib. Bang Bang Tol kayak begini ya. Oh gitu. Oke. Lu juga gimana nih kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah gue sehat banget bang. Kalau boleh tahu lu udah berapa tahun bang podcast bang? Kalau kalian ngulik channel YouTube kita nih, kita udah 7 episode dan hostnya itu gue lagi bang. Lagi Iya, lagi ya, nggak bosan-bosan ya. nggak bosan, nggak bosan kan, nggak bosan. Apa? Insya Allah nggak bosan yang lewat. Amin. Oke, pada episode kali ini kita akan mengangkat tema tentang leadership. Kalau menurut kalian tuh, apa sih leadership itu? Oh ya, mau mulai dari siapa? Mungkin gue dulu kali ya. Boleh. Menurut gue leadership ya. Leadership itu kemampuan untuk mempengaruhi atau memotivasi diri dan juga pastinya orang lain ya untuk mencapai tujuan bersama. Jadi leadership ini bukan kayak cuma asal perintah-perintahin orang doang kayak lu begini lu begini enggak dong. Kita Mandor gitu juga kayak mandor ya ya. kita juga harus kayak mendengarkan, kita harus bisa jadi pendengar yang baik juga untuk kelompok-kelompok untuk apa namanya anggota-anggota kita. Kita harus pahamin juga posisi mereka bagaimana dan kerja sama tim yang paling penting. Kita harus ngatur biar timnya tuh tetap berjalan lancar gitu, nggak ada cekcok masing-masing anggotanya gitu. Keren banget tuh, gue suka banget. Kalau menurut kalian bagaimana nih? Apa sih definisi leadership? Nah, gue. boleh. Menurut gue, seorang pemimpin harus punya visi yang jelas ya. Jadi seorang pemimpin tuh harus punya visi yang jelas. Kita juga harus bisa menginfluence tim kita buat ke visi kita. Bagus banget. Kalau ini mau pendapat? Kalau menurut gue poin-poinnya tadi udah disebutin tuh kan sama Zain sama Din. Nah, kalau gue sih nambahin aja, kalau menurut gue sendiri leadership itu lebih ada kaitannya dengan tanggung jawab. Jadi seorang pemimpin tuh bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil. Oh, jadi nggak cuma nyuruh-nyuruh doang gitu Iya, ya? ada semuanya ada doang. Tanggung jawabnya ada di dia nih, entah keputusan yang diambil sama tindakan timnya. Apapun hasilnya ya, mau itu gagal, mau itu berhasil, tanggung jawabnya ada di pemimpin. Berarti peran pemimpin ini sangat ini banget ya, Iya, apa namanya? Krusial. Krusial. banget banget. Oke, setuju banget sih kalian, aku sama kalian semua. Jadi dari diskusi ini kita bisa melihat bahwa leadership itu melibatkan banyak pengaruh dari visi dan tanggung jawab. Nah, menurut kalian nih, apa sih kualitas yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Gitu. Ayo, mau mulai dari siapa, bebas. Gue boleh jawab nih. Oh, enggak. Menurut gue pribadi yang paling penting nih ya, jadi seorang pemimpin tuh integritas sih nomor satu itu. Karena seorang pemimpin tuh harus bisa dipercaya dan memiliki standar yang tinggi kan. Kalau nggak ada integritas, gimana kita mau dipercaya sama tim kita? Iya banget. Itu nomor satu menurut gue tuh penting banget sih integritas. Integritas. Karena integritas Setuju nih. Oke. Kalau menurut kalian berdua, gimana? kalau menurut gue ya poin yang harus dimiliki sama pemimpin itu selain yang tadi mungkin udah disebutkan itu empati mungkin ya. Nah kan kita sebagai pemimpin nih juga
kayak yang gue bilang kita harus memahami posisi anggota-anggota kita gitu. Jadi sebagai pemimpin kita tuh harus memahami posisi-posisi atau perspektif dari masing-masing anggota kita supaya kita bisa paham kondisi dia dan kita mungkin bisa ngasih solusi, bisa membimbing dia biar nggak kemana-mana gitu pemikirannya tetap bareng kita lah gitu dan misalnya kita Dituntun gitu ya. dia kita tuntun gitu ya. Jadi ya gitulah kita harus punya empati. Kalau bahasa Inggrisnya tuh ada apa? Namanya put our shoes in another hand. Jadi kita harus memasang diri kita, memposisikan diri kita sorry kepada orang lain gitu. Itu penting juga itu buat Kalau menurut Mas bagaimana? Kalau menurut gua adaptabilitas juga penting buat seorang pemimpin. Jadi kan dunia ini tiap hari selalu berubah terus kan, apalagi zaman sekarang modern tuh perubahan cepet banget terjadi. Iya. Jadi pemimpin tuh harus bisa beradaptasi dengan cepat supaya dia bisa mengambil keputusan dengan efisien, dengan tepat. Hmm. Tadi kalian semua membukakan poin yang sangat menarik, baik dari integritas, empati, dan adaptabilitas tadi. Iya. Oke. Sekarang nih, eh, mari kita bicara tentang pengalaman pribadi nih. Oke, ngulik dikit nggak apa-apa ya, dari pengalaman-pengalaman kalian. pribadi sih ya. Ya, apakah kalian pernah nggak sih jadi seorang pemimpin gitu, baik itu dipaksa atau dari kemauan sendiri, pernah nggak sih kalian? Pasti pernah ya. Oh pernah. Mungkin gue ada cerita waktu gue zaman ada project dari kampus. Waktu itu gue pernah jadi eh, mimpin di kelompok project gitulah, project Hmm? di yang tugas di prodi gue dan ya namanya juga tim ya pasti ada perbedaan pendapat, ada cekcok, ada masalah. Biasa Jadi gitu ya, ya di dalam tim ya. ya kita sebagai pemimpin ya harus belajar gitu gimana caranya biar antar anggota ini bisa komunikasi dengan baik gitu. Kita harus kasih tahu gitu kalau misalnya ada masalah. Dan anggotanya juga jangan batu ya kalau dikasih tahu jangan masuk kanan masuk kuping kanan keluar omangun ya kejauhan ya. Kejauhan begini ya. Jangan Jangan begini ya. jangan Depok kalau omongan Jangan kacau begini kacau ya. jauh banget. Anggotanya juga harus pahamin juga posisi ini ada juga siapa Nah, sih leadernya. Jadi setuju. ya anggotanya itulah jadi pemimpinnya bisa mengayomi dengan baik gitu lah ya kalau anggota juga nggak batu. Oke, kalau kalian pernah nggak nih? Coba bebas ngomong dari siapa gitu. Gue dulu nih. Boleh. Itu Gimana? kalau lu kemarin lihat postingan-postingan gue tuh yang cara event-event musik itu. Oh, Oh iya oke. boleh. Oh, lo anak musik, Bang? Iya, Oh, Terus iya. ya Oh, anak musik. parah lu. Apa main apa anak musik ya? gue jadi kemarin kan kebetulan jadi ini apa ketua leader ini panitianya. Kemarin dia main gitar nuklir bang. Kalau gitar listrik tuh luar biasa main gitar nuklir. Nggak bahaya itu. Nggak bahaya. Nggak bahaya. Terlalu hebat lu, Bang. Keren banget. Gue sharing dulu nih. Oke, boleh. Oh iya. Oke. Ya, Lain dulu. kemarin tuh gue sempet jadi leader panitia ya di event musik itu. Oh, panitianya. Gitu. Nah, itu bener-bener menguji kemampuan leadership gue sih buat organisir dan mengelola rundownnya tuh bener. Kadang yang di rundown kita itu nggak sesuai sama Ih, gue pernah kayak gitu. realitanya kan. Itu udah Iya bikin kan. rapi-rapi. Iya, gue udah nggak. Aja teknikal. Iya, gue cerita sedikit juga nih, nggak apa-apa nih. Gue pernah waktu itu di apa jadi panitia musik juga bikin rundown. Misalnya band nih mulai di jam 2 sampai jam 3. Kadang dia kayak telat ngaret gitu. Data lewat gitu. Ternyata lewat sampai setengah 4. Iya, Itu yang itu. repot sih. Jadi kayak mulainya telat, terus kelarnya juga kelamaan gitu loh. Jadi nggak sesuai rundown gitu. Hanya di situ kita diuji sebagai leader kan buat kita tuh harus bisa mengkontrol segala situasi di lapangan gitu loh. Walaupun pressure-nya tinggi, kita harus tetap bisa profesional mengontrol itu semua. Pasti capek banget ya. Pasti sih. Keren banget. Kalau masnya bagaimana? Gue juga ada pengalaman sih waktu itu ngerjain proyekan juga di kampus sama Ya, eh satu ini lagi, satu project, satu kelompok. enggak beda kelompok tapi Beda beda. beda Oh, kelompok projectnya Oh beda juga. beda. Oh, Nah, iya juga. jadi waktu itu tuh karena waktunya mepet, udah mendesak gitu waktunya, jadi kita tuh ngerjain
sampai sampai begadang lah, sampai udah gitu banyak tekanan kan karena mepet waktu lah, terus harus menuhin kriteria dari proyekannya. Nah itu ya kita belajar sih supaya bisa bekerja dalam tekanan kayak gitu. Hmm, keren banget pengalaman kalian. Pasti yang nonton bakal terasa terinspirasi. Wow, gitu. Wow, Oh, wow. saya tidak salah menonton channel ini. Asli. Itu mungkin ya. Oke, dari cerita-cerita tadi nih, jelas kalau menjadi pemimpin tuh eh, apa namanya banyak banget aspek yang diutamakan kayak dari komunikasi, dari pengambilan keputusan, kepercayaan gitu. Nah, eh, kalau kita perdalam nih diskusi ini dengan membahas tantangan-tantangan yang paling umum yang dihadapi oleh pemimpin gitu loh. Kan tadi kalian pernah jadi pemimpin gitu kan. Bagaimana tuh? Mungkin pas yang cerita gue yang tadi barusan gue ceritain ya, itu kan emang masalahnya tuh ada dua anggota gue yang cekcok nih, dia berbeda pendapat. Dan pendapatnya juga sama-sama kuat lah dua-duanya gitu lah. Kita juga sebagai pemimpin, kita harus bisa buat nengahin gitu. Gimana cara kita nenangin kedua belah pihak sama gimana cara kita harus bijak juga ya, jangan lupa ya, untuk menghasilkan kayak kesimpulan dari dua pendapat itu agar keluar lah ada biar ada jalan tengahnya gitu. Jadi ada satu pendapat yang bakal disepakati sama dua-duanya gitu. Mungkin itu sih tantangannya. Ih, bagus banget. Bagaimana nih Mas berdua nih mau mau menyampaikan ini juga nggak? Mulai dari siapa? Silakan. So, Paling dulu. Gini deh, kalau gue dulu deh. Iya boleh. Kalau menurut gua tantangannya tuh lebih ke gimana kita menghadapi perubahan. Jadi waktu kemarin gua kerja project itu susah buat nemuin waktu kita bisa kerja bareng-bareng nih kelompoknya. Makanya harus janjian jam segini terus tiba-tiba dia ada hal lain. Akhirnya kita nggak bisa kerjain. Makanya jadi kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang tidak terduga kayak gitu. dikit nambahin kali ya kalau Boleh gue banget. dari gue sih, yang penting kita sebagai pemimpin harus selalu jaga integritas ya. Oke. Dan kita juga harus bisa buat ajak tim kita nih buat komunikasi secara terbuka gitu biar bisa membangun kepercayaan dan teamwork yang solid Hmm. gitu. Jadi kayak sebuah kelompok tuh harus nyatu terus gitu ya. Terus Ih, solid. keren banget. Terus eh kalau kita bahas yang lain nih, bagaimana sih kalian mengembangkan keterampilan leadership gitu? Apa langkah-langkahnya aja deh yang kalian ambil untuk terus belajar, terus berkembang sebagai pemimpin? Mungkin dari gue dulu ya, gue kalau untuk jadi mungkin ini bukan cuma jadi ini ya pemimpin yang lebih baik tapi juga pribadi yang lebih baik ya gue selalu belajar dari pengalaman gue mungkin ya sebelumnya gue mungkin agak agak ada kurang di bagian sini atau bagian sini gue kayak selalu atau mungkin ada temen gue yang bilang lu terlalu begini-begini nih Jen lu terlalu begini lu kurang ini mungkin gue selalu dengerin kata-kata temen gue sama ya pastinya gue juga belajar lah gimana cara jadi leadership yang baik. Mungkin gue coba buat cari-cari tutorial YouTube. Mungkin ada beberapa video yang bermanfaat lah untuk kita menjadi pemimpin yang lebih baik gitu. Atau mungkin kalau nggak mager ya baca buku ya buku tuh bagus banget sebenarnya ya. Kalau kita baca baca Mas suka baca buku berarti, Mas Zen? gue sih kurang suka ya jujur. Cuma ya sekali dua kali lah gue Oh, baca. sekali dua kali ya. Iya. Kalau tiga kali empat, Ya alhamdulillah tuh ya. aduh. Kalau menurut kalian bagaimana nih? Bagaimana Eh, langkah eh, Kalau gue sih agak beda ya. Kalau gue belajar tuh dari mentor kebetulan. hmm, Jadi kalau buat gue mentor tuh penting banget. Karena ya selain dia bisa ngajarin kita cara mimpin, dia juga bisa kasih nasihat buat keseharian kita. Jadi nggak cuma jadi pemimpin, tapi juga menjadi pribadi yang lebih baik sama kayak Z tadi tujuannya. Cuman emang beda di caranya aja. tapi punya mentor tuh biayanya lebih mahal juga ya. Ya, terus tapi lumayan kan dia juga ada pengalaman dia pasti punya pengalaman yang lebih kalau bisa sharing-sharingnya lebih enak. Ya, Mungkin kalau kita ngeliat dari video atau cuma dari buku-buku kan nggak ngelihat praktek langsung nah nih kalau itu. dari video kan kita ngelihat langsung oh, ada figur yang benar-benar Iya, mencontohkan lah iya. sebagai leadership yang baik. Ya sih benar juga kalau mentor tuh tip lah ya maksudnya bayaran juga
Tapi balik lagi tergantung mentornya. Balik lagi juga ke orangnya juga. Iya. Mas Adit mau bagaimana nih? Memberikan langkah-langkah atau Ya, aku juga sependapat sih kalau teknologi itu bisa memfasilitasi kerja tim ya. Tapi pemimpin juga harus fokus pada tujuannya dan keseimbangan antara penggunaan teknologinya dan interaksinya langsung. Jadi kadang ya kan pertemuan kayak langsung gini tuh masih diperluin banget kan daripada ya, online gitu ya ya? itu menurut gue lebih apa ya lebih bagus kalau kita langsung kayak diskusi langsung Iya gini. bener banget. Tambah lagi Lebih kalau online chemistry. misalnya kita di rumah tuh kayak bonek mager banget ya sih? Ih kacau gue pernah sih Boring. mager. Jadi kalau pertemuan gitu bisa membangun kepercayaan dan hubungan yang bagus dalam tim. Oh, Itu oke. juga challenge banget tuh kalau misalnya kita emang mungkin dapat tugasnya online ya, terus jadi kalau mau diskusi pakai game Meet atau mungkin pakai Zoom itu mungkin bakal ribet ya untuk sebagai pemimpin. Mungkin ada tantangan tersendiri lah buat ngatur orang-orangnya biar mungkin gak main handphone sendiri atau gimana ya. Iya, biasa suka dengan sendiri tuh kalau online gitu tuh. Ada sendiri kan kalau misalnya pada handphone mungkin kalau lagi kita lagi ngobrol dia tiba-tiba main ML kan baru. Tapi hebat pak, gitu pak, asli pak. Oh ya itu nggak mungkin. Iya. Jadi bisa keren banget nih sering-sering dari kalian nih. Oh, udah bagus. Oh, Udah keren ya. Kalau ini kan bagus juga. tanda template tinggi ya. Saya ya. Oh, nama gue bagus berarti. Oh, terkenal apa bagus? Oke, sebelum kita tutup nih, kita bahas sih bagaimana teknologi bisa membantu atau malah menjadi tantangan dalam leadership gitu loh. Menurut Mas Hanif bagaimana? Kalau menurut gue sendiri teknologi itu ada dua sisi. Jadi dalam satu sisi bisa memudahkan. Jadi kita misal kita perlu kerjasama, perlu diskusi dengan orang yang lokasinya jauh dari kita. Ya, Dengan adanya teknologi kita bisa diskusi secara online gitu kan. terima kasih juga ya. Bisa hemat waktu, hemat biaya. Tapi ada sisi buruknya juga nih dari teknologi. Jadi teknologi sendiri juga bisa menjadi distraksi buat kita. Jadi kalau kita lagi ketemu sama teman gitu, harusnya kan kita bisa bersosialisasi secara langsung, ngobrol-ngobrol, bercanda, tapi malah asik sendiri sama HP gitu kan. Jadi nggak enak sama teman. HP benar kata ibu-ibu ya, ibu sih. Apa ya? Iya, Apa ya? HP HP harusnya. terus. Iya, HP. Tapi kalau nggak ada HP, bagaimana komunikasi? Nah hidup juga ya. Itu ya. Memang ada positif Tergantung negatifnya. kitanya mengaturnya. Oh, gitu. Ada lagi menurut kalian berdua nih? Ya gue juga setuju sama Anip ya. Emang bener ya. Teknologi itu pastinya bisa membantu dong. Teknologi dibuat karena emang buat membantu manusia kan pasti ya. Namun ya emang penting untuk sebagai pemimpin ya kita memastikan supaya teknologi-teknologi yang kita pakai tuh nggak malah merugikan kita gitu kayak tadi gitu ya pada main handphone sendiri mungkin main ML pas lagi kita lagi Zoom kan aduh PR banget lah kita harus itu dia sih PR sebagai pemimpin kita harus bisa untuk mengontrol anggota-anggota kita biar tetap fokus lah sama project kita gitu nggak main-main fokusnya nggak ada yang main sendiri atau handphone sibuk sendiri gitu lah ya. Iya, emang teknologi itu bisa ngasih fasilitas ke tim kita kan. Cuman sebagai pemimpin kita juga harus fokus sama tujuan tim dan menjaga balancing gitu ya. Seperti itu. Oke deh. Kayak hari ini benar-benar benar-benar mendalam dan penuh wawasan banget ya di episode kali ini. Oke, terima kasih banyak ya Mas Din ya. Yuk, Terima kasih banyak. Terima terima kasih kasih. Mas Ega ya. Terima kasih Mas Mas siapa tadi? Terus bagus ya. Mas Bagus. Terima kasih sekali lagi. Makasih Mas Bagus Ega. banget dah. Udah diundang nih. Aduh, ya, bingung lah aja, ya. Aja, belakang aja ya. Oke, sekian dulu untuk episode kali ini. See you di episode-episode berikutnya. Bye Bye bye. bye. Thank you semua ya.